Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama tidak lupa untuk kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia yang seandainya pun kita mencoba untuk menghitung, mengingat-ingat apa saja nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tidak mampu kita menghitungnya, tidak mampu kita mengingatnya. Allah Subhanahu wa taala pun telah menegaskan hal ini dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian mencoba untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, tidak akan mampu kalian menghitungnya. Dan ini adalah statement langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat-nikmat tersebut. Maka kewajiban kita tinggallah mensyukuri nikmat yang telah diberikan ini. Jangan sampai kita kufur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita jangan sampai kita gunakan untuk maksiat. Jangan sampai kita gunakan untuk membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat tersebut kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita gunakan sebagai modal kita untuk tujuan hidup kita diciptakan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya tidak lepas begitu saja. Allah memberikan kepada kita bekal, Allah memberikan kepada kita modal berupa nikmat, berupa karunia yang seharusnya dengan modal dan nikmat ini, dengan karunia ini kita bisa benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang telah memberikan kepada kita contoh bagaimana seharusnya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan. Dalam hal apa? Dalam hal dunia? Bukan. Dalam hal beribadah kepada Allah, dalam hal menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah semata. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kita tentang tazkiyatun nufus, tentang bagaimana kita berupaya untuk mensucikan diri kita, mensucikan nafsu kita, memperbaiki kolbu kita, menyehatkan kembali kolbu yang merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita bahas pada pertemuan 2 minggu yang lalu, salah satu obat, salah satu hal yang bisa menyembuhkan kolbu kita dari penyakit kolbu, dari keinginan kepada maksiat, bahkan ketergantungan untuk melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun telah memberikan kepada kita banyak sekali contoh-contoh zikir, mulai dari bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Habis itu ya, bangun tidur kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin habis itu masuk ke kamar mandi, ada doanya lagi. Habis itu keluar dari kamar mandi, ada zikirnya lagi ya. Lalu habis itu selesai sholat subuh, ada zikir pagi ya. Nanti pergi keluar dari rumahnya, ada zikirnya lagi. Naik motor, ada zikirnya lagi ya. Balik ke rumah, ada zikirnya lagi ya. Mau makan, ada zikirnya lagi. Mau memakai pakaian, ada zikirnya lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan untuk kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke masjid, ada zikirnya. Jalan ke masjid, ada zikirnya. Keluar masjid, ada zikirnya. Selesai sholat, ada zikirnya. Pagi ada zikirnya, sore ada zikirnya. Bahkan seorang laki-laki, seorang suami ingin mendatangi istrinya, ada zikirnya. Supaya setiap waktu kita terisi dengan zikir. Karena zikir inilah yang akan menjaga hati kita. Karena zikir inilah yang akan menjaga kolbu kita. Sehingga kita senantiasa ingat Allah. Ingat, hidupku di dunia ini karunia dari Allah. Kesempatanku bisa makan, ini karunia dari Allah. Kesempatan aku bisa berjalan menuju masjid, ini karunia dari Allah. Kadang kita baru ingat karunia berjalan tatkala kena stroke. Baru, oh iya ya, ternyata bisa jalan kaki itu termasuk karunia. Mungkin saat ini kita nganggap jalan kaki biasa aja. Jalan biasa aja. Tapi kalau orang sudah kena stroke baru, ya Allah, bisa jalan kaki itu sangat nikmat. Hari ini, saat ini kita bernapas biasa aja, kayak nggak ada harganya ya. Karena kita lupa ini karunia dari Allah. Coba kemarin pas COVID, apalagi yang sampai sampai pernafasannya susah, sampai oksigen harus beli. Kita hari ini menghirup oksigen sepuas-puasnya, gratis dari Allah, nikmat dari Allah. Tapi sekedar Allah Subhanahu wa taala ingin ngetes kita saja. Satu tabung oksigen berapa puluh ribu, bahkan mungkin ratusan ribu. Itu pun belum tentu dah dapat, kehabisan. Luar biasa nikmat Allah. Dan betapa pentingnya untuk kita berzikir kepada Allah sebagai bentuk syukur kita atas seluruh karunia ini. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebaik-baik zikir ya. Sebaik-baik zikir. Iya, sudah ada zikir tadi mulai bangun tidur sampai tidur lagi ada zikirnya ya. Sudah ada itu zikirnya. Tapi zikir yang ini terputus-putus biasanya ya. Zikir pagi ya beberapa zikir saja. Tadi bangun tidur zikirnya apa saja. Pergi ke masjid zikirnya sedikit. Ada sebuah zikir yang sangat panjang, yaitu Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah zikir. Yang zikir ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan mukjizat terheboh, terkeren, paling luar biasa di antara mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada nabinya dan rasulnya. Ada nabi yang Allah berikan mukjizat berupa apa? Tongkatnya bisa membelah lautan dengan izin Allah. Berapa lama terbelah lautannya? Hari ini masih ada enggak? Sudah enggak ada. Bekasnya mana? Enggak tahu. Ada seorang nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau mukjizat untuk bisa menghidupkan orang mati. Mana orangnya sekarang? Sudah mati lagi. Sudah mati lagi. Ada seorang rasul, seorang nabi yang Allah berikan mukjizat berupa dibakar hidup-hidup, enggak terpanggang, bahkan keluar dengan selamat.
Mana apinya? Masih adakah api tersebut? Nggak ketemu lagi. Api itu saja, api yang saat itu membakar Nabi Ibrahim yang Allah perintahkan kepadanya, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya nar, kata Allah Subhanahu wa taala, ya nar, wahai api, ya naru kuni, jadilah bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah api yang dingin dan memberi keselamatan khusus untuk Ibrahim. Kalau kita yang nyemplung kebakar. Bahkan dalam beberapa kisah-kisah Israiliyat ya, diceritakan bahwasanya api yang membakar Nabi Ibrahim, yang disediakan untuk membakar Nabi Ibrahim itu seandainya ada burung yang lewat akan langsung jatuh terpanggang. Sekedar lewat di atasnya, belum masuk ke dalamnya, langsung mati. Maka apinya ini ya khusus untuk Nabi Ibrahim saja. Tapi ada sebuah mukjizat yang akan kekal hingga menjelang hari kiamat kelak, yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan menyampaikan di dalam banyak ayatnya bahwasanya Allah akan menjaga Al-Quran ini dari yang namanya perusakan, dari yang namanya penyelewengan, dari yang namanya penyusupan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beberapa rasulnya kitab-kitab. Ada yang diberi Zabur, ada yang diberi Injil, ada yang diberi Suhuf. Tapi Zabur, Injil, Suhuf ini zaman sekarang atau hari ini sudah disusupi di dalamnya banyak hal lain selain firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, di dalamnya mungkin masih tersisa beberapa firman Allah, tapi yang disusupi sudah begitu banyak. Berbeda dengan Al-Quranul Karim. Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh telah kami turunkan kepada kalian az-dzikra, itu Al-Quranul Karim, wa inna lahu lahafizun, dan kami sungguh akan menjaga Al-Quran itu. Maka Al-Quran akan senantiasa terjaga. Tidak akan ada yang bisa menyelewengkannya, merusaknya, menyimpangkannya ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji. Ustaz, ada itu Ustaz, Quran dibakar, Quran diganti ya. Nah, itu kesalahan cetak, iya. Tapi tetap ada Al-Quran yang orisinal dan itu terjaga oleh banyak orang. Akan senantiasa terjaga oleh banyak orang. Bahkan seringkali yang kita dapatkan, begitu ada sedikit saja kesalahan dalam Al-Quran, akan ada yang langsung memviralkan. Karena Al-Quran ini dijaga dengan banyaknya penghafal Al-Quran. Dan Al-Quran inilah zikir yang Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan, yang barang siapa membacanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu, dia mendapatkan pahala 10 dari setiap, dia mendapatkan 10 kebaikan dari setiap huruf yang dia baca. Man qara'a harfan min kitabillah falahu biha asyra hasanat, atau kama qala Rasulullah. Barang siapa membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan dari setiap hurufnya 10 kebaikan. Itu minimal. Ada orang-orang yang membaca Al-Quran, Allah lipat gandakan sampai 700 kali, sampai lebih dari itu ada. Tapi paling kecilnya, paling sedikitnya orang baca Al-Quran, itu satu hurufnya senilai 10 kebaikan. Apakah ini maksud dengan satu huruf? Bukan alif lam mim, bukan. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Sekedar membaca alif lam mim itu sudah mendapatkan minimal 30 kebaikan. Minimal 30 kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran ini sebagai benteng dan sebagai penyembuh ya. Satu, sebagai benteng kita umat muslim dari yang namanya kejelekan, dari yang namanya keburukan. Kita harus paham bahwasanya yang namanya kebenaran itu cuma satu, sedangkan keburukan bermacam-macam.
Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'anul Karim senantiasa menggambarkan yang namanya keburukan itu. Allah mengatakan liyukhrijan nas minadz dzulumat ilan nur. Bagi yang belajar bahasa Arab sedikit saja, ya, akan paham yang namanya zulumat itu bentuk jamak. Bentuk jamak dari kata zulmah. Zulmah jamaknya zulumat, bentuk plural, ya, bentuk jamak. Sedangkan nur itu bentuk mufrad, bentuk single. Para ulama ahli tafsir tatkala membahas ayat ini mengatakan liyukhrijan nas minadz zulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari zulumat, dari berbagai macam, ya, zulumat, kesesatan, dari berbagai macam kesalahan, dari berbagai macam penyimpangan, ilan nur, kepada satu cahaya, kepada satu kebenaran. Maka di sini harus kita pahami dahulu yang namanya kebenaran itu hanya satu, yaitu hanyalah Islam. Selain Islam, udah. Ada kok yang benarnya. Ya, mungkin ada unsur kebenaran di selain Islam, tapi kalau bukan selain Islam pasti tidak akan sempurna kebenarannya. Islamlah satu-satunya yang membawa kebenaran yang hakiki, yang mutlak, yang tanpa kesalahan. Kalau pendapat manusia mungkin ada benarnya, ada saatnya benar, tapi seringkali salah. Tapi kalau sudah Al-Quran, An-Nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang namanya kesalahan dalam firman Allah, kesalahan dalam syariat Allah, kesalahan dalam zikir kepada Allah, kesalahan dalam agama Islam. Gak ada kesalahan dalam agama Islam. Makanya Islam itu sudah sempurna. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada hari Arafah, menurunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-yaum. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, yaitu adalah pada hari Arafah dari tahun ke-11 atau ke-10 Hijriah, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan Hajjatul Wada, haji pertama dan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Turun firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, kata Allah, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sempurna agama kita, agama Islam, agama yang sempurna. Mengajari kita apa yang harus kita lakukan, mulai membuka mata di pagi hari sampai menutup mata kembali di malam hari. Satu-satunya agama Islam yang memberikan kepada kita seluruh arahan. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin kolbunya terjaga, ataulah seseorang mungkin kolbunya pernah tercemar, sedang tercemar, dia ingin membersihkan kembali kolbunya, dia ingin menyegarkan kembali kolbunya, dia ingin kolbunya kembali suci, kolbunya kembali bersih, salah satu obatnya adalah membaca Al-Quran. Tapi tentu secara khusus untuk kita yang mungkin bukan orang Arab. Sebelum kita membaca Al-Quran, ada yang lebih penting sebelum itu, belajar baca Al-Quran. Gak mungkin juga kita membaca Al-Quran belum tahu caranya. Kalau orang Arab dahulu, ya mereka diturunkan kepada mereka Al-Quran, mereka bisa bahasa Arab. Makanya kepada bapak-bapak yang punya anak kecil, yang punya cucu, yang punya anak, ya, jangan hanya dipikirkan anaknya itu les matematika, kursus bahasa Inggris, kursus A, kursus B, ya, kursus renang, kursus apalagi itu, wallahu a'lam, begitu banyak kursusan zaman sekarang. Kursus ngajinya kapan? Itu harus diperhatikan, karena dia belajar mengaji itu akan dia bawa seumur hidupnya. Berbeda dengan, mohon maaf nih ya, berbeda dengan beberapa kursusan dalam dunia keilmuan eksak.
belajar matematika, apakah semuanya akan kita gunakan dalam kehidupan? Enggak semuanya. Setelah kita dewasa, mungkin sebagian besar kita hanya menggunakan praktek ilmu matematika zaman SD. Pas SMP belajar X kali X sama dengan ini apa itu? P kuadrat sama dengan apa gitu. Sebagian besar kita hari ini mungkin nggak pernah membutuhkan rumus-rumus tersebut. Iya, sebagian kecil kita, para peneliti, para ilmuwan, ya mungkin arsitek ya atau semacamnya, memang membutuhkan keilmuan tersebut. Tapi nggak semua kita, ya nggak semua kita. Mungkin dulu ada yang ngapalin apa itu rumus-rumus kimia itu ya, apa itu yang kimia itu loh, yang ada tabel ya, tabel kimia itu dipakai nggak sekarang? Nggak semua kita membutuhkannya. Ini bukan saya manas-manasin orang untuk nggak belajar, terus belajar ya. Tapi kita harus tahu mana yang lebih kita prioritaskan. Kita belajar dan mengajarkan, bahkan mengkursuskan anak kita baca Al-Quran, itu modal untuk mereka untuk sekian tahun sampai mereka insya Allah ta'ala meninggal dunia. Maka investasinya jangan nanggung. Ini investasi untuk sekian puluh tahun. Ya, sayangnya kalau sudah kursusan ngaji, entah kenapa kok murah ya biasanya ya. Benar atau salah nih? Ya, biasanya entah kenapa itu murah. Ya. Coba sudah kursusan kimia, kursusan bahasa Inggris, kursusan matematika, kok biasanya mahal-mahal ya gitu. Tapi kok ramean itu gitu. Sudah lebih mahal tapi lebih rame. Ini yang lebih murah, bahkan sebagiannya gratis. Ya. Malah sepi. Ya, semoga lah ini bisa sampai kepada bapak-bapak, ibu-ibu ya. Sampaikan kepada saudaranya, keponakannya, jangan mau ya. Gimana bahasanya? Mintalah ya untuk diajari membaca Al-Qur'an. Belajar dari, kalau kita zaman dahulu yaitu belajarnya Iqra ya. 1 sampai 6 ya. Karya Kiai Haji As'ad Ali kalau enggak salah ya. Nah itu subhanallah, barakallahu fih. Semoga pahala beliau itu besar ya. Ngajari orang dengan mencetak buku Iqra itu berapa pahala beliau, subhanallah. Iri kita dengan orang-orang seperti itu ya, yang mungkin telah meninggal dunia sejak lama tapi karyanya terus dipelajari, ngalir ilmunya itu, ngalir pahalanya insyaallah taala. Insyaallah. Nih sedikit. Jadi ya Bapak Ibu, jangan sampai tidak mengajarkan kepada anak-anaknya membaca Al-Quran. Karena itu modal utama. Karena kita bukan orang Arab nih, ya. Karena kita bukan orang Arab, maka ajari mereka bagaimana membaca Al-Quran. Kalau sudah bisa baca Al-Quran, itu modal awal untuk mereka bisa menjaga kalbu mereka, untuk mereka bisa menjaga nafsu mereka, menjaga diri mereka, membentengi diri mereka dari keburukan-keburukan yang ada di luar, yang mana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya telah menyampaikan kepada kita bahwasanya semakin dekat kita dengan akhir zaman, semakin buruk zamannya. Itu sudah disampaikan Allah melalui lisan Rasulnya ya, sejak 1400 tahun yang lalu. Zaman itu saja kata Rasulullah, itu sudah sudah dekat dengan hari kiamat, sudah banyak keburukannya. Bagaimana setelah berlalu 1400 tahun, dan kita bisa rasakan. Mungkin apalagi bapak-bapak di sini yang umurnya sudah ya 60, 50, melihat bagaimana perubahan masyarakat ya. Yang dahulu mungkin perempuan itu ya, seandainya pun tidak menutup aurat dengan sempurna, paling tidak membuka aurat sembarangan. Coba sekarang banyak istighfar kita. Yang muda harus segera nikah. Kenapa? Fitnahnya lebih besar. Itulah yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin dekat
ya, semakin dekat kita dengan akhirat, dengan hari kiamat, semakin rusak. Bagaimana kita menjaga diri kita dari kerusakan yang ada ini? Ya, Al-Quran. Gimana bisa menggunakan Al-Quran untuk menjaga diri kalau nggak bisa bacanya? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Iqra, baca. Maka ajari anak-anak kita, jangan hanya ngajarin ya 1, 2, 3 ABC ya. Sebagian orang, saya sudah pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri, anak kecil ya itu sudah diajari orang tuanya alfabet bahasa Inggris, masya Allah, A B C D, mantap sekali. Pak, sudah belajar ngaji belum? Oh nanti. Loh, kenapa A B C D sudah diajari, ngaji belum diajari? Mantap. Nah itulah ya, itulah ujian kita di zaman sekarang. Bagaimana kita menanamkan kepada anak kita, satu, mereka mau belajar membaca Al-Quran. Kalau sudah bisa membaca Al-Quran, tahap kedua, bagaimana supaya mereka mau membaca Al-Quran. Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita itu bukan untuk jadi pajangan rak, bukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada kita Al-Quran bukan untuk jadi mahar, bukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada kita Al-Quran bukan untuk apa? Hiasan dinding, bukan. Ya. Sebagian rumah tuh subhanallah, masuk ke rumahnya ada surat Al-Fatihah di dinding, ada ayat kursi di dinding sebelah sana. Tanya orangnya, Pak, hari ini sudah ngaji berapa halaman? Nah, Al-Quran ya, memang sebagian ulama ada khilaf ya, masalah ulama menjadikan Al-Quran itu sebagai hiasan. Di situ ada khilaf di antara ulama ya, sebagian ulama melarang. Nah, sebagian ulama itu melarang. Saya sampaikan di sini. Sebagian ulama melarang menjadikan Al-Quran sebagai hiasan. Ya. Saat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ukiran-ukirannya Al-Quran semua. Ya, saya juga bilang tadi ada khilaf. Ya, ada khilaf. Tapi yang jelas dan pasti, Al-Quran itu Allah turunkan kepada kita untuk kita baca. Bacanya kapan? Bulan Ramadan saja? Bukan. Setiap hari. Maka kayak kita setiap hari ya, kalau kita naik motor mungkin saja setiap hari itu harus ngisi bensin. Maka setiap hari pula kita butuh baca Al-Quran. Karena Al-Quran itulah gizinya roh kita. Kalau sampai satu hari lewat belum baca Al-Quran, kerasa nanti gersangnya hati kita, gersangnya kolbu kita. Dan akan jelas mudah bagi kemaksiatan, mudah bagi penyimpangan, mudah bagi kesesatan untuk hinggap pada orang-orang yang jarang baca Al-Quran. Apalagi nggak baca Al-Quran. Sudah baca Al-Quran hari ini? Sudah baca surat Al-Fatihah tadi sholat, itu rukun ya, itu rukun sholat. Baca juga Al-Quran yang ada di mushaf ya, baca juga Al-Quran yang ada di ya zaman sekarang. Alhamdulillah Allah mudahkan, di HP pun ada Al-Quran, bisa kita install aplikasi ya, banyak aplikasi mushaf Al-Quran. Jadi sebenarnya mudah untuk kita bisa membaca Al-Quran dimanapun dan kapanpun kita menginginkannya hari ini. Tapi kadang ya, memang kadang kala kemudahan itu melalaikan ya, kemudahan itu melalaikan. Zaman dahulu, saya minum dulu. Zaman dahulu kala, mulai dari para sahabat, mulai dari para ulama, itu banyak sekali yang menghafal Al-Quran. Alasannya alasan ekonomi, karena mereka gak mampu memiliki mushaf Al-Quran. Tapi saking cintanya kepada Al-Quran, dihafali sudah. Zaman sekarang karena adanya Al-Quran mudah dibawa ya, mudah diakses, malah gak dibaca-baca.
Ya. Para ulama zaman dahulu, sebagian para sahabat itu saking cintanya Al-Quran, tapi nggak bisa memiliki Al-Quran dalam artian dalam bentuk mushaf ya. Jadi zaman dahulu nggak ada mesin cetak kayak sekarang, nggak ada. Zaman dahulu ya, itu kalau mau memiliki mushaf Al-Quran ditulis ulang Al-Qurannya. Belum ada mesin cetak, printer 5 kali, printer 10 kali, 10 apa? Nggak ada. Jadi zaman dahulu kala kalau mau punya Al-Quran itu harus ngapain? Ditulis tangan sekali lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berapa lama butuh? Belum lagi kalau tulisannya kurang indah. Ada orang-orang yang ya itulah ya. Tulisannya itu kurang indah mungkin. Hah? Tulisan dokter katanya. Nah itu gimana gitu. Maka mereka memilih apa? Menghafal daripada ditulis nanti hilang ya. Sudah ditulis capek-capek kena air mungkin. Zaman dahulu kertasnya nggak semudah sekarang. Media tulisnya itu kadang apa? Kadang apa namanya? Batu. Kadang kayu yang dikeringkan. Kadang kulit sapi, ya, macam-macam dahulu itu. Tapi saking mereka cinta kepada Al-Quran nih, dihafalin aja sudah Al-Quran. Jadi walaupun tidak ada dalam bentuk tulisan, tapi ada dalam bentuk hafalan. Dibaca terus bisa. Saking kepengennya bisa baca Al-Quran, saking kepengennya bisa membaca Al-Quran di mana saja, sudah nempel di hati aja sudah. Nempel di memori, langsung duduk, nggak perlu buka HP, nggak, langsung baca. Saking pengennya bisa baca Al-Quran, baru berkembang gitu ya. Baru setelah itu bahkan di zaman Rasulullah Al-Quran itu tidak dalam satu mushaf ya, bentuknya hafalan surat-surat. Makanya zaman para sahabat itu bukan kamu hafal berapa juz, enggak ada yang kayak gitu zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah dan para sahabat itu kamu hafal berapa surat. Kamu hafal berapa surat? Oh Masya Allah, ini paman saya hafal 30 surat dari Al-Quran. Nah kayak gitu zaman dahulu. Karena belum dalam bentuk mushaf digabung satu. Kapan digabung satu? Baru di zamannya Khalifah Abu Bakar, baru digabung satu. Digabung satu pun ya itu masih dalam bentuk beberapa versi. Jadi Al-Quran itu pertama kali turun tuh ada bentuk 7 versi. 7 versi dalam bentuk bahasa Arab, yang semuanya bahasa Arab. Kalau orang Arab paham ya, kalau orang Arab paham. Tapi setelah Islam itu tersebar kanan kiri, ke Afrika, ke Eropa, ke Persia, ke Romawi, nah itu mulai orang-orang non Arab ini nggak paham. Akhirnya oleh Utsman bin Affan digabung atau dihapus 6 versi yang lain, disisakan 1 versi, yaitu versi Quraisy. Bahasa Arabnya versi Quraisy yang kita baca sampai sekarang, yang kita kenal dengan panggilan Rasmul Utsmani ya. Jadi gitu kisahnya. Rasmul Utsmani ini pun ya bacanya beda-beda. Bayangkan ya, satu versi Al-Quran yang dalam bahasa Quraisy ya, itu pun bacanya beda-beda. Kita membaca surat Al-Fatihah, ada yang membacanya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Kita terus bacanya apa? Maliki yaumiddin. Maknya panjang ya. Tapi ada di antara para qori yang membacanya apa? Pendek. Maliki yaumiddin. Ada. Kayak membaca Malikin nas. Ada. Ihdinas. Nah, kita bacanya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ada, dan ini masih versinya Quraisy ya. Masih versinya Quraisy, ada yang membacanya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Pakai sin bukan shad. Bahkan ada yang membacanya Ihdinas siratal mustaqim. Membacanya pakai zai. Ada. Itu satu versi. Satu versi aja bacaannya, qiraahnya banyak. Ya. Kalau qiraah kita orang Indonesia ya, secara umum Indonesia, Saudi Arabia, itu namanya qiraah Asim. Qiraahnya qiraah Asim dengan riwayat dari Imam Hafiz.
Hafiz an Asim. Nah, itu qiraahnya kita di Indonesia ini kebanyakan. Tapi ada qiraah-qiraah yang lain, jangan kaget makanya. Kalau nanti mungkin ada yang kerja di Afrika gitu ya, pas sholat wadduhe walaili idza saje. Wah, apa ini? Sesat? Enggak. Memang bacanya kayak gitu. Dengan qiraah yang seperti itu, dengan riwayat yang seperti itu. Banyak. Itu satu versi Quraisy. Kebayang enggak? Di zaman Abu Bakar 7 versinya. Berapa versi? Makanya wajar akhirnya Utsman bin Affan berijtihad untuk hanya menyisakan satu versi saja. Yang satu versi ini pun banyak riwayatnya, banyak qiraahnya. Satu versi saja banyak qiraah dan riwayatnya. Kita yang mungkin yang belum pernah keluar negeri, yang belum pernah dengerin murotal dengan berbagai versi akan bingung ya. Kebayang orang-orang masih awam. Pembahasan kita ke sana tadi. Intinya Al-Qur'an itu intinya Al-Qur'an itu sangat indah. Al-Qur'an ini adalah mau'izah kata Allah Subhanahu wa taala. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran ini, yang mana Al-Quran ini adalah syifa, penyembuh, obat, kesembuhan, warahmah, dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya kepada orang-orang yang beriman. Nah, jadi akan terasa efeknya ya, itu untuk orang-orang yang beriman. Kalau orang sudah mati sama sekali kolbunya, aduh, sudah. Ya. Tapi kalau seseorang itu masih tersisa ya, hidayah walaupun hanya sedikit di hatinya, dia akan merasakan perbedaan dari mendengar Al-Quran saja. Kalau kita ingat sedikit ya, kisahnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pas mau masuk Islam itu bagaimana kisahnya? Pagi harinya Umar itu mau membunuh Rasulullah. Sudah keluar dari rumah, sudah siap dengan pedangnya ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena informasi yang diterima Umar adalah bahwasanya inilah biang keladi terjadinya perpecahan dalam kabilah Quraisy. Sudah siap bunuh Rasulullah. Tapi di tengah jalan dikasih tahu, "Oh, ngapain bunuh Rasulullah? Adekmu sendiri sudah masuk Islam." Balik arah ke rumah adiknya, mendengar lantunan Al-Quran. Sekedar mendengar Al-Quran saja langsung, karena hatinya itu masih ada di dalamnya hidayah. Maka begitu mendengar Al-Quran tadi, langsung sudah tergerak hatinya, bertanya kepada adiknya, bertanya kepada Khabbab. Akhirnya mengatakan aku ingin masuk Islam. Setelah itu langsung datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ngetok. Siapa? Umar. Kaget semua. Wih, Umar ini jagoannya orang Arab ini, jagoannya orang Quraisy ini. Wah, apa kata Nabi Muhammad SAW? Silahkan, perkenankan dia masuk. Sudah bersiap di hadapan Rasulullah berjaga-jaga paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, kata Hamzah, kalau Umar mau macam-macam, aku siap di hadapan Rasulullah. Ternyata datang ke hadapan Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Kenapa? Karena mendengar Al-Quran. Dan berapa banyak kisah para sahabat yang mereka itu masuk Al-Quran hanya karena mendengar Al-Quran, karena mereka menghayatinya, memahaminya. Makanya anak kita itu kita ajari baca Al-Quran saja itu masih step pertama. Baru setelah itu kalau sudah bisa baca Al-Quran, sudah diajari baca Al-Quran, semoga bisa membaca Al-Quran. Kalau sudah bisa baca Al-Quran, semoga bisa menghafal Al-Quran. Setelah menghafal Al-Quran ya, itu bisa mentadaburi dan memahami makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Disitulah saat dimana Al-Quran itu akan menjadi syifa, penyembuh, penjaga ya, syifa
akan menjadi obat, ya. Karena apapun yang kita inginkan di dunia ini itu kembali kepada dua hal, ya. Kembali kepada apa? Dua hal. Entah itu keinginan, entah itu apa? Keinginan hawa nafsu kita, atau itu keinginan akal kita, ya. Entah itu apa? Apa bahasa Indonesia? Hawa nafsu, hasrat gitu ya. Entah itu keinginan apa? Otak kita. Itu saja. Dan Al-Quran ini akan menjadi penyembuh, akan menjadi obat untuk keduanya. Makanya para ahli tafsir tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Yang namanya Al-Quran sebagai syifa itu adalah Al-Quran menjadi penawar untuk dua penyakit, ya. Dua inilah yang menjadi tujuan hidup manusia memang. Yang pertama adalah syahwat, yang kedua adalah syubhat. Dua ini sumber kehancuran manusia. Entah karena hawa nafsu, syahwatnya, ya, pengen uang banyak lah, pengen jabatan tinggi lah, pengen jadi cawapres lah, wah, ya, pengen jadi menteri lah, wah, ini syahwat, syahwat. Yang kedua adalah syubhat. Ini kan kenapa sih perempuan harus harus nutup auratnya? Perempuan itu kan indah. Wes. Kenapa harus ditutup-tutupi? Kenapa sih Islam itu melarang pernikahan beda agama? Ini kan cinta. Syubhat itu. Syubhat, ya. Dua ini sumber kehancuran. Dua ini sumber penyakitnya hati. Dan orang yang menjaga Al-Quran pada dirinya, dia baca Al-Quran, dia berusaha menghafal Al-Quran dan memahami dan mentadaburi Al-Quran, insya Allah ta'ala akan terjaga dari dua penyakit ini. Bapak Ibu rahimani rahimakumullahu jami'an. Dan dengan kita membaca Al-Quran, sejatinya kita sedang membuktikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita telah mensyukuri nikmat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, berupa mulut, berupa suara, berupa kesehatan, ya, berupa kenikmatan yang lain, ya. Maka dengan kita membaca Al-Quran ini adalah bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita harus menyadari semua bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita, ya, maka menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana supaya Allah Subhanahu wa ta'ala ingat kita? Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, fadhkuruni azkurkum, berzikirlah, ingatlah, ya, kepadaku, bacalah, maksudnya di dalam termasuk bacalah firman-firmanku, azkurkum, aku akan ingat kepada kalian di saat kalian butuh, di saat kalian mendapatkan ujian, ya, Allah akan ingat kepada kita. Tapi di sisi lain, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala juga sudah menegaskan bahwasanya barang siapa, ya, yang diberikan kepadanya Al-Quran namun dia menyepelekan Al-Quran ini, dia meninggalkan Al-Quran ini, ya, maka ini adalah ciri-ciri dari kesengsaraan, ya. Bagaimana seseorang itu dengan dia memiliki begitu banyak kesempatan dalam hidupnya, melewatkan kesempatan itu semua tanpa membaca Al-Quran misalnya. Sehari bisa gitu loh, gak bisa baca Al-Quran. Padahal baca WhatsApp sejam, buka Instagram setengah jam, buka apalagi Facebook sejam, ya, buka apalagi buka laptop, buka komputer, macam-macam, sempet gitu baca Al-Quran, gak keburu. Masya Allah, ya, ini kesengsaraan yang luar biasa ini, ya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua itu hidup pengen mencari kebahagiaan. Orang itu pengen jadi capres, pengen jadi cawapres, ujung-ujungnya untuk apa? Untuk mencari kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang jelas itu ada pada zikrullah. Allah mengatakan ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ada orang yang mencari kebahagiaan dengan harta banyak,
Dikiranya harta akan membawa kebahagiaan. Akhirnya apa? Lihat Qarun. Apakah hartanya bisa menyelamatkannya dari lautan? Tidak. Ada yang mengira kebahagiaan itu akan didapat dengan apa? Jabatan yang tinggi. Lihat Fir'aun, ya. Bagaimana dia orang yang paling berkuasa di Mesir, ya Allah hancurkan. Ada yang mengira ya kebahagiaan itu didapat ya dengan banyak art, dengan banyak punya banyak istri, ada juga tuh. Ya. Ada yang mengira kebahagiaan itu didapat dengan punya mobil mewah, punya kendaraan yang keren, pakai baju yang mahal, punya aset ini, punya aset itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan statement yang jelas. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya, ini sudah jelas nih. Statement dari Allah, hanya dengan zikir kepada Allah hati itu akan mendapatkan ketentraman. Hati itu akan mendapatkan kebahagiaan. Cuma satu, dengan zikir kepada Allah. Bukan berarti saya mengatakan kita jangan ada yang jadi pegawai. Enggak, jadilah pegawai, tapi jangan pernah lupakan baca Al-Qur'an. Jadilah saya dosen, tapi jangan pernah lupa membaca Al-Qur'an. Jadilah buruh, silahkan. Jadilah satpam, jadilah jadilah kasir, ya. Jadilah programmer, silahkan. Tapi jangan pernah melupakan untuk membaca Al-Qur'an. Jadilah mahasiswa, jadilah wira swasta, jadilah entrepreneur ya. Ya, entrepreneur ya. Yang jualan-jualan itu ya. Jadilah entrepreneur ya. Silahkan, tapi jangan pernah lupa membaca Al-Qur'an ya. Kalau belum bisa baca Al-Qur'an, jangan malu untuk memulai belajar baca Al-Qur'an. Masalah sebagian kita, dan ini pernah saya dengar langsung dari beberapa masyarakat di Jakarta ya. Itu kalau orang sudah umurnya lewat dari kelas 5 SD gengsi belajar baca Al-Qur'an walaupun belum bisa baca Al-Qur'an. Ini musibah. Ya, ini musibah. Ya, alhamdulillah tatkala saya masih mahasiswa waktu itu ya kita berusaha. Ayo yang anak SMP pun kita khususkan supaya nggak malu nih. Kenapa? Gengsi mereka karena di mereka itu dikenalnya baca Al-Qur'an itu untuk anak-anak kecil. Kalau sudah terlewatkan ya kayak sudah ketinggalan kereta gitu. Sekalian sudah nggak bisa baca Al-Qur'an. Ini pola pikir yang sama sekali salah. Harus dibenarkan. Ya, kapan mulai tobat ya? Sejak saat itulah kita mulai belajar baca Al-Qur'an. Jangan sampai ya kita itu yang nggak bisa baca Al-Qur'an. Ya, musibah paling besar sebagai seorang muslim nggak bisa baca Al-Qur'an. Dan jangan jadikan Al-Qur'an itu hanya pajangan. Jangan jadikan Al-Qur'an itu hanya hiasan ya. Jangan hanya lomba punya Al-Qur'an yang mahal. Bukan, Al-Qur'an bukan di situ. Esensinya adalah Al-Qur'an itu untuk dibaca ya. Dan Al-Qur'an itu bukan hanya dibaca di bulan Ramadan ya. Al-Qur'an itu tidak hanya dikhatamkan di bulan Ramadan. Ini juga sebuah fenomena yang salah gitu ya. Sebagian orang mengira menghatamkan Al-Qur'an itu hanya di bulan Ramadan ya. Sebagian ulama mengatakan kehidupan kita di luar bulan Ramadan bersama Al-Qur'an itu akan nampak pada kehidupan kita bersama Al-Qur'an di bulan Ramadan. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau seseorang di luar bulan Ramadan nih 11 bulan bisa hatam 2 kali, 3 kali, insya Allah di bulan Ramadannya 1 bulan bisa hatam 2 kali, 3 kali juga. Tapi kalau di luar bulan Ramadannya saja hatamnya cuma sekali, insya Allah di bulan Ramadannya hatamnya juga cuma sekali. Dan yang waliyadzubillah dalam 11 bulan gak keburu hatam ya, mungkin saja di bulan Ramadan pun gak keburu hatam. Sebagian mengatakan kayak gitu, sebagian mengatakan kayak gitu. Padahal ya kalau kita rasakan sendiri, kalau kita di bulan Ramadan saja kita itu ringan baca Al-Qur'an ya. Ringan baca Al-Qur'an. Dari situ juga kita merasakan hidup itu lebih nyaman ya. Pas kita bulan Ramadan itu kita rajin baca Al-Qur'an, hidup terasa lebih nyaman, sedekah itu ringan, betul nggak?
Coba kalau kita sudah di luar bulan Ramadan, ya kelihatan. Kalau jarang baca Al-Quran, sedekah tambah berat, jalan ke masjid berat. Coba pas bulan Ramadan, rajin baca Al-Quran. Setiap sholat tarawih datang, iktikaf bahkan hadir. Tapi kalau sudah di luar bulan Ramadan, ya dimulai dari jarang baca Al-Qurannya ini. Baca Al-Quran sehari cuma, ya alhamdulillah sih. Kalau sehari 1 halaman tuh sudah alhamdulillah. Untuk zaman sekarang ya, untuk zaman sekarang 1 hari 1 halaman tuh sudah alhamdulillah ya. Tapi ya sebisa mungkin semakin banyak kita membaca Al-Quran setiap hari, itu akan semakin kita rasakan kebaikannya. Dan itu akan, kalau kata para ulama itu, para amal ibadah ini kayak bersaudara gitu. Kalau kita ya rajin membaca Al-Quran setiap hari saja, maka insya Allah Ta'ala kita pun akan ringan melakukan amal ibadah-ibadah yang lain. Sehari misalnya rutinkan membaca 1 lembar, nah ini 1 lembar halaman, insya Allah itu akan ringan bersedekah setiap hari, ringan akan ya jalan ke masjid setiap hari, ya seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan sebagai penutup, saya bawakan pernyataan dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan sebuah ucapan yang sering kita dengar, semoga ini menjadi pengingat kita. Beliau mengatakan rahimahullahu radhiyallahu anhu, walau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Kata beliau, seandainya kolbu kalian, hati kalian itu bersih dan suci, kalian enggak akan pernah merasa cukup, kalian enggak akan pernah merasa kenyang membaca Al-Quran. Maksudnya apa? Kebalikannya. Kalau ada seseorang baca Al-Quran baru setengah halaman sudah capek, baru 1 halaman sudah pengen buru-buru nutup, itu merupakan ciri-ciri kolbunya sedang bermasalah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan kepada kita hidayah dan taufik supaya kita bisa senantiasa merutinkan membaca Al-Quran dalam keseharian kita. Mungkin diawali dari 1 halaman, dilanjutkan 1 lembar. Alhamdulillah kalau bisa sehari 1/4 juz, alhamdulillah. Ya semoga Allah mudahkan itu semua, dan itu menjadi upaya kita untuk menjaga hati kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Allahu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.